Hari ini kami akan membahas mengenai proses analisis dalam laporan keberlanjutan yang berdasarkan GRI. Kira-kira apa itu GRI, bagaimana prosesnya, dan jenis-jenisnya, yuk simak seterusnya. Pengertian GRI. Global Reporting Intensive GRI mendefinisikan pelaporan keberlanjutan sebagai proses mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan organisasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk efisiensi operasionalnya dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan perusahaan. Stability Report adalah laporan tentang dampak kegiatan perusahaan. Perusahaan harus menyusun Stability Report karena Stability Report merupakan laporan kinerja perusahaan yang berkesinambung untuk mengolah pengaruh perusahaan pada Sustainability Development. Jenis-jenis GRI. Kerangka pelaporan GRI pertama kali rilis secara resmi pada tahun 2000 dan mengalami sejumlah revisi seiring waktu untuk menyesuaikan perkembangan standar pelaporan. Yang pertama, versi GRI G2 diluncurkan pada tahun 2000. Yang kedua, versi G3 diluncurkan pada tahun 2006 sebagai pembaruan dari G2. Yang ketiga, pada tahun 2011 GRI merilis G3.1 yang membawa penyempurnaan lebih lanjut dari G3. Yang keempat, GRI meluncurkan versi G4 pada tahun 2013. Yang kelima, pada tahun 2016 diterbitkanlah standar GRI yang mengadopsi pendekatan berbasis modul. Struktur standar GRI. Standar universal adalah fondasi dasar untuk seluruh pelaporan GRI. Menyangkut tema seperti tata kelola, strategi perusahaan, dan peningkatan manajemen. Yang kedua, standar sektor. Standar sektor bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi laporan keberlanjutan dengan memberikan panduan yang spesifik untuk sektor tertentu seperti agrikultur, manufaktur, dan sektor jasa keuangan. Sektor topik memberikan petunjuk detail tentang topik khusus seperti perubahan iklim, hak-hak manusia, dan korupsi. Selanjutnya, cara menganalisis isi laporan keberlanjutan. Yang pertama ada mencari indeks GRI yang terdapat dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Untuk yang kedua, melakukan identifikasi indikator yang diungkapkan perusahaan dalam daftar indeks GRI. Yang ketiga, mencari halaman di mana indikator tersebut diungkapkan. Yang keempat, membaca pengungkapan yang dilakukan perusahaan, apakah ada sesuai indikator dalam indeks GRI. Yang kelima, apabila ada maka diberikan skor 1, dan jika tidak ada atau tidak sesuai diberikan skor 0. Yang keenam, memberikan penjelasan hal-hal yang diungkapkan. Selanjutnya ada pelaporan GRI. Pelaporan GRI adalah cara yang struktur untuk membantu perusahaan melaporkan kinerja keberlanjutan sesuai dengan standar GRI. Tahapan dalam proses ini termasuk 1. Persiapan, 2. Penilaian materialistis, 3. Pengumpulan informasi data, 4. Penyusunan laporan, 5. Pengecekan dan penyesuaian ulang, 6. Publikasi laporan, 7. Langkah selanjutnya adalah perbaikan. Selanjutnya ada contoh analisis laporan keberlanjutan. Penerapan standar GRI dalam laporan keberlanjutan di Indonesia. Pada tabel 1 berikut memaparkan jumlah pengungkapan 26. Proporsi sampai 89,7%. Indikator GRI-nya
G4EN22. Jumlah pengungkapan sebanyak 10 di proporsi sampel yaitu 34,4,5% dan indikator GRI-nya G4HR2. Untuk pengungkapan 3 proporsi sampelnya yaitu 10,3%. Begitupun dengan selanjutnya. Pada tabel ini penjelasannya sama seperti di tabel sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa indikator GRI tertinggi adalah G4EC yaitu sebesar 89. Sampai di sini semoga teman-teman sudah memahami penjelasan kami. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan kami mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan.